sahabat nonton, selamat datang di Cari Tahu Film. Sebelumnya, kalau video ini lewat di beranda HP kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oh iya, pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan satu film drama romantis dari Jepang yang berjudul Itazura Naki's Love in Tokyo. Drama ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, yaitu Itazura Naki's Love in Tokyo. Tetapi dikarenakan episodenya ada banyak, maka aku memutuskan untuk membaginya jadi 3 video ya. Jadi ikuti semua videonya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal menampilkan suasana malam di kota Tokyo yang sangat indah. Lalu, ini adalah tokoh utama kita bernama Ai Harakotoko. Sekedar info ya guys, dia bukanlah gadis yang pintar maupun cantik. Meski begitu, Kotoko adalah gadis yang tekun dan juga pantang menyerah. Ibu Kotoko sudah berpulang sedari lama, dan ia hanya hidup dengan ayahnya. Kira-kira begitulah background dari tokoh utama kita. Dan saat ini, Kotoko tengah menempuh pendidikan di SMA Tonan. Oke, kita lanjut ke cerita ya guys. Malam itu, Kotoko tengah duduk di meja belajar sambil mendengarkan radio yang menyiarkan akan adanya bintang jatuh pada malam itu. Lalu, ia pun mencoba untuk membuat sebuah permohonan kepada bintang jatuh di sana. Ia berharap dapat mengungkapkan perasaannya kepada Ire Naoki. For your information guys, Ire Naoki ini adalah salah satu pelajar yang menempuh pendidikan di SMA Tonan pula. Yang spesial adalah Ire Naoki memiliki kemampuan yang sangat mencolok dibandingkan yang lain. Dia sangat ahli dalam segala bidang, baik itu akademis maupun olahraga. Hal itulah yang membuat Ire Naoki begitu digandrungi oleh banyak wanita. Namun, di setiap kelebihan selalu ada kekurangan, toh? Begitu juga dengan Ire Naoki. Faktanya, Naoki memiliki sikap yang kurang baik kepada perempuan di sana. Dia begitu dingin dan acuh kepada semua perempuan di SMA-nya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sesuai rencana yang telah disusun, pagi itu Kotoko datang lebih awal ke sekolahnya untuk memberi kejutan kepada pria dingin itu. Dan saat pria itu tiba, inilah yang dia lakukan. Namun, jawaban dari Naoki tak sesuai yang harapkan. Karena Ire Naoki sangat tidak menyukai gadis bodoh. Dikira semuanya akan selesai setelah hari itu, faktanya Kotoko malah menjadi bulan-bulanan teman di sekolahnya. Untungnya, Kotoko memiliki teman-teman yang menghiburnya atas peristiwa itu. Di balik cintanya kepada Naoki, ternyata ada pula seseorang yang menaruh hati kepada Kotoko. Pria itu bernama Ikezawa Kinosuke. Meski dia tidak setampan dan sejenius Naoki, namun cinta Kinosuke untuk Kotoko sangatlah tulus, dan dia selalu memperlihatkannya dengan membawakan bekal yang lezat untuk Kotoko. Di hari itu, teman-teman Kotoko berencana untuk bermain di rumahnya pada akhir pekan. Tentu saja Kotoko menyetujui hal itu. Akhir pekan pun tiba. Saat mereka bersenang-senang di rumah Kotoko, hal yang tidak masuk akal pun terjadi. Ya, rumah Kotoko tertimpa meteor hingga runtuh. Setelah hari itu, teman-teman Kotoko membuat acara donasi di sekolahnya tanpa sepengetahuan Kotoko. Hah? Begitu terkejutnya Kotoko melihat acara donasi itu. Yang ia takutkan, apabila acara donasi itu akan membuatnya semakin ditertawakan oleh teman-temannya. Dan ya, tentu saja hal itu benar. Terlebih lagi, pria yang ia sukai juga ikut melakukan hal itu. Setelah kejadian itu, Kotoko menginap di rumah sahabat ayahnya, yang tidak lain tidak bukan adalah rumah Ire Naoki. Semua orang menyambut mereka dengan sangat hangat, kecuali 2 orang, yaitu Naoki yang bersikap datar dan adik Naoki bernama Yuki, yang terlihat sangat tidak menyukai Kotoko. Lalu, Ibu Naoki menunjukkan kamar Kotoko yang sudah dihias sedemikian rupa. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di pagi itu, Kotoko dan ayahnya sarapan bersama dengan keluarga Naoki. Begitu bahagianya Kotoko pada saat itu, hingga ia lupa waktu. Saat di jalan, Naoki dengan tegas mengatakan bahwa Kotoko tidak diperbolehkan menceritakan bahwa mereka tinggal bersama, hingga akhirnya Kotoko pun
menyetujui akan hal itu. Di pagi itu, semangat Kotoko sangat menggebu-gebu. Ia sangat berambisi untuk mengalahkan Ire Naoki, agar Naoki dapat melihat kesungguhannya. Terlebih lagi, dalam waktu dekat akan diadakan ujian akhir. Tak berselang lama, datanglah Ire Naoki yang datang ke kelas F dan celingak-celinguk mencari seseorang. Oh ya guys, aku lupa bilang, kalau sistem di sekolahan ini dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kemampuan akademik mereka. Dan ya, Naoki berada di kelas A atau kelas dengan siswa paling jenius. Sementara Kotoko sebaliknya. Kembali ke cerita, setelah Naoki menemukan targetnya, Naoki langsung memanggil Kotoko untuk diajak berbicara empat mata. Di sana, Naoki mengeluh bisa-bisanya sang ibu tertukar memasukkan bekal mereka. Dan Kotoko hanya tersenyum geli sembari berkata, "Bukankah itu sudah sesuai? Kau kan juga seorang perempuan." Kata yang Kotoko lontarkan bukanlah tanpa alasan. Karena pada malam pertama ia berada di rumah Naoki, sang ibu membocorkan hal paling penting dan memalukan bagi Naoki, yaitu penampilannya saat kecil yang menyerupai seorang perempuan. Bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan sang ibu sangat menginginkan anak perempuan. Tetapi, karena anak mereka adalah laki-laki, maka sang ibu mendandaninya seolah seperti perempuan. Tak hanya itu, sang ibu juga memberikan Kotoko salinan dari foto tersebut. Dan hal itulah yang dijadikan Kotoko sebagai bahan ancaman untuk Naoki. Di sini Kotoko menginginkan Naoki untuk mengajarinya agar mendapatkan peringkat saat ujian nanti. Mendengar hal itu, sontak Naoki ragu, mengingat kemampuan Kotoko. Dan ia pun ingin menolaknya. Tetapi dengan segala bujuk rayu dan ancaman yang ada, akhirnya ia pun menyetujuinya. Di sisi lain, teman-teman Kotoko sangat penasaran mengapa seorang Ire Naoki mau berbicara empat mata kepada Kotoko. Padahal Kotoko bukanlah siapa-siapa. Malam hari pun tiba. Sesuai kesepakatan, mulai saat itu, Naoki akan mengajari Kotoko. Dan pelajaran pertama yang diberikan adalah memberikan soal kepada Kotoko. Dengan tangan gemetar, Kotoko menerima soal dasar itu. Tetapi sayangnya, ia tidak mampu untuk mengerjakannya dan malah fokus kepada hal lain. Melihat Kotoko yang kesulitan mengerjakan soal yang dia berikan, maka Naoki pun membuatkan jadwal rutin untuk Kotoko belajar. Kotoko dengan tekun mengikuti jadwal belajar tersebut, dan Naoki dengan setia selalu menemani Kotoko belajar. Sampai mereka menjadi semakin dekat. Suatu hari, saat Naoki menunggui Kotoko belajar, ia merasa kelelahan dan tertidur. Seusai Kotoko mengerjakan soal, ia melihat Naoki yang tertidur di meja. Ia perhatikan dengan seksama pria yang ia kagumi tersebut. Hingga tanpa sadar, ia pun ikut tertidur di samping Naoki. Saat ibu Naoki datang memberikan hidangan, beliau begitu terkejut melihat mereka tertidur dan saat itulah, dengan antusias, beliau mengambil gambar mereka berdua. Kotoko sangat serius dengan targetnya. Hingga kemanapun Kotoko pergi, selalu menyempatkan diri untuk belajar. Hari demi hari pun berlalu, dan usaha itu lama-lama mulai membuahkan hasil. Sampai hari ujian tiba, pagi itu sebelum Kotoko berangkat, ibu Naoki memberikan sesuatu untuk Kotoko, dan beliau berpesan untuk membukanya setelah ujian selesai. Saat mengikuti ujian, Kotoko begitu lancar mengerjakan soal, bahkan sama sekali tidak kelihatan kesulitan. Sepulang sekolah, Kotoko menyempatkan untuk bersenang-senang dengan sahabatnya, dan hal itu dilihat oleh Ire Naoki. Dan di momen ini, entah mengapa Naoki terlihat geram melihat Kotoko sangat dekat dengan Ikezawa. Hari pengumuman hasil ujian pun tiba. Kotoko sangat kagum kepada Naoki, karena lagi dan lagi, Naoki mendapatkan peringkat pertama di ujian itu, dengan nilai paling tinggi dan sempurna. Sampai-sampai dia lupa dengan hasil ujiannya sendiri. Di sini, justru Naoki yang melihat hasil nilai Kotoko dan terlihat puas dengan nilai yang Kotoko dapatkan. Maka ia pun memberitahu Kotoko tentang hasil ujiannya yang masuk peringkat 100 besar. Lalu Naoki menagih janji Kotoko yang akan memberikan foto itu jika dia bisa melatih Kotoko belajar. Dengan ragu, Kotoko memberikan foto itu
dan Naoki segera beranjak pergi meninggalkan Kotoko. Di sekolahnya, Kotoko disanjung karena siswa dari kelas F bisa masuk 100 besar. Di sisi lain, Ikezawa merasa heran, kenapa Kotoko tiba-tiba menjadi pintar. Hingga sepulang sekolah, ia pun membuntuti Kotoko sampai menemukan fakta yang menyakitkan, yaitu fakta bahwa selama ini Kotoko tinggal satu atap dengan Irie Naoki. Di sekolah, Ikezawa mempertanyakan hal itu kepada Kotoko, hingga Kotoko menjadi grogi dan menjatuhkan tasnya. Teman Kotoko yang berniat untuk membantu membereskan tas itu tidak sengaja melihat Kotoko dan Naoki yang sedang tertidur bersama. Ternyata, foto itulah yang diberikan oleh ibu Naoki untuk Kotoko. Teman Kotoko yang hendak membantu membereskan tas itu tidak sengaja melihat foto Naoki dan Kotoko yang tertidur bersama, hingga membuat teman sekelasnya menjadi salah paham dan menyebarkan rumor yang tidak benar. Tanpa diduga, Irie Naoki juga telah mendengar rumor itu, sampai Naoki kembali bersikap dingin kepada Kotoko. Saat berpapasan dengan Naoki, Kotoko berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Naoki. Namun, Naoki yang terlanjur kecewa justru tidak memperdulikan hal itu dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Hingga kata-kata itu membuat Kotoko sedih dan menangis. Thanks for watching dan nantikan kelanjutan ceritanya ya. Sampai jumpa.